Small group merupakan komunitas tempat bertumbuhnya kerohanian Anda. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bergabung dan hadirlah bersama kami dalam small group yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.30. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Bapak Christian Santiko. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Saya sungguh bersuka cita kalau hari ini sungguh kita boleh bersama-sama kembali di small group kita kali ini. Mari, sebelum kita akan memulai small group kita akan bersatu hati dan mari kita semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa hari ini, karena Engkau boleh membawa kami ada di small group hari ini. Sebelum kami sama-sama akan memulai small group ini, kami minta Roh Kudus boleh mengurapi dan memimpin kami, sehingga small group kami hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi small group yang diberkati. Semua yang hadir, semua yang mendengarkan pesan firman Tuhan, bahkan juga mendengarkan berkat-berkat yang di-sharingkan oleh anggota-anggota yang lain, kami semua boleh diberkati dan pulang dari tempat ini, kami semua boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan satu fondasi iman yang membuat kami mengerti akan kebenaran, mengerti akan maksud Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman ini, biar lidah mulut hamba-Mu dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tema untuk small group kita pekan ini adalah jangan tawar hati. Ucapkan sama-sama, 2, 3, jangan tawar hati. Mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, bersama-sama kita baca, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini yang baru saja kita baca ini merupakan sebuah landasan iman yang kuat, landasan iman yang kokoh yang Tuhan ingin Anda dan saya pahami, renungkan, dan pegang teguh untuk menjadi prinsip dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Rupanya Anda dan saya harus memahami dengan benar bahwa sepanjang hidup, selama kita ada di dunia ini, selama saudara masih bernafas, ada masa-masa, atau bahasa yang sering kali saya gunakan, ada musim demi musim yang Anda dan saya harus pahami. Musim apa itu? Salah satu musim yang diizinkan Tuhan terjadi, ada musim kesesakan. Tadi firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Nah, kata masa kesesakan itu bahasa lainnya adalah pada musim kesesakan. Ya, Anda dan saya harus pegang, harus ingat, hidup ini tidak selamanya mulus. Hidup ini tidak selamanya tanpa problem. Bahkan ketika Anda percaya Tuhan Yesus pun, Tuhan tidak pernah berkata hidup kita itu adalah hidup tanpa masalah. Amin. Ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, perhatikan, dalam satu perahu. Coba kalau dipikir kita satu perahu dengan Tuhan Yesus yang punya langit dan bumi. Mungkin asumsi kita yang salah adalah pasti nggak ada problem, pasti nggak ada gelombang. Tapi yang terjadi hari itu justru murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka dihempaskan oleh angin sakal yang begitu hebat, yang begitu kuat. Jadi hidup tidak akan
pernah bisa dilepaskan dari musim-musim kesesakan, atau bahasanya Amsal adalah masa kesesakan. Nah, terjemahan lain dari kata masa kesesakan itu adalah the day of adversity. Nah, kata the day of adversity itu artinya adalah kesulitan. Ya, artinya kesengsaraan. Arti lainnya kemalangan. Arti lainnya penindasan. Arti lainnya problem. Jadi ada masa di kehidupan kita, Tuhan izinkan saudara berada di musim di mana saudara mengalami sengsara. Ya, sulit di mana ketika saudara sekolah, ya tiba-tiba ada gesekan dengan teman. Ya, ada masa di mana ketika engkau, ya kita mesti sadar bahwa siklus kehidupan kita itu tidak tiba-tiba kita dewasa. Ada masa kanak-kanak, masa remaja, ya ada masa muda, ada masa dewasa. Di masa-masa itu tiap-tiap kita akan menghadapi satu situasi di mana saudara juga mengalami tekanan. Mungkin yang muda berkata, saya berteman dengan si A, tapi si A ini curang. Saya berteman dengan si B, tapi si B ini jahat sama saya. Saya udah baik dengan dia, tapi ternyata orang ini mengkhianati saya. Sudah pernah ngalami itu? Seorang pengusaha datang kepada saya dan menceritakan tentang bagaimana keadaan hidupnya ketika suatu ketika orang yang dia percaya itu mengkhianati dia. Suatu ketika dia memeriksa, mengaudit keuangannya. Tiba-tiba sementara dia mengaudit, ditemukan ada angka-angka dalam keuangan itu yang dirubah. Angka dari 10.000 diganti nolnya menjadi 1.000. Singkat cerita, setelah diakumulasi, ternyata dia kehilangan yang nilainya hampir 100 juta. Sudah bisa bayangkan, setiap hari ada sebuah perubahan data, setiap hari ada pengalihan data, sehingga orang ini mengalami kerugian. Singkat cerita, dipanggil semua karyawan, tidak ada yang mengaku. Satu ketika dia mendapat hikmat. Dia berkata kepada semua karyawannya, saya tunggu sampai jam 5 sore. Jika tidak ada yang mengaku, maka saya akan panggilkan polisi. Lalu dia pergi. Secara tiba-tiba dan tidak pernah dia sangka, ketika jam 12 siang, dia ditelepon oleh orang kepercayaannya. Dan orang kepercayaan ini berkata, Bapak Ibu, bolehkah saya minta waktu untuk berbicara? Boleh, ayo kita ketemu. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Anda lihat ketika dia bertemu, ternyata orang yang paling dipercaya, orang yang selama ini dikasih kepercayaan, selama ini ditolong, selama ini dikasih kemudahan, selama ini dikasih kemurahan, ternyata dia justru yang selama ini merugikan usahanya. Nilainya hampir mungkin lebih dari 100 juta. Apa yang terjadi? Dia menangis. Dia tawar hati awalnya. Dia kecewa sangat luar biasa. Tapi satu kekuatan yang dia katakan kepada kami, meskipun pada waktu dia cerita masih ada ya duka karena peristiwa belum lama terjadi waktu itu. Dia berkata, hari ini Pak, ketika saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan cuma ngasih pilihan kepada saya. Kamu mau mengampuni dia dan aku berkati, atau kamu mengusir dia tapi engkau kalah. Anda bisa bayangkan tiap hari ketemu dengan orang yang selama ini merugikan dia, dan dia putuskan, saya mengampuni, saya akan menerima dia, meskipun saya harus berjaga-jaga dengan dia karena dia sudah nggak bisa dipercaya. Dan dia cerita sambil tersenyum kepada saya, sekarang Pak, orang yang pernah
merugikan saya, tetap saya terima sebagai karyawan saya. Saya berkata, apakah ibu tidak menjadi tawar hati? Apakah bapak tidak menjadi kecewa? Oh, saya sebenarnya bisa untuk tawar hati. Tapi untuk apa saya tawar hati? Dan saya ingat akan firman Tuhan ini. Orang yang tawar hati pada masa kesesakan, dia akan kecil kekuatannya. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama. Kenapa Tuhan tuh izinkan kita menghadapi masa-masa di mana kita harus berada di the day of adversity. Saya percaya saudaraku, bagi pengusaha yang tadinya menghadapi masa sulit ini, dia ditipu, dia dikecewakan oleh orang kepercayaannya, itu bukan masa yang mudah. Wah, itu bagi batinnya ada rasa dongkol, ada rasa jengkel, ada rasa penyesalan yang campur aduk, saudara ya. Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Mengapa? Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Rupanya memang Tuhan itu seringkali memakai the day of adversity, kesesakan, kesengsaraan, kesulitan, masalah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, supaya kita ini belajar akan ketetapan Tuhan. Kita belajar akan firman Tuhan. Kita belajar mengampuni. Kita belajar untuk kita ini mengasihi orang lain. Kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Kita belajar untuk mengenal firman Tuhan. Amin. Kalau orang Kristen nggak menghadapi problem, dia nggak bisa praktek firman, saudara. Amin. Kalau orang percaya tidak pernah menghadapi masa kesesakan, nggak pernah dirugikan, nggak pernah dikecewakan, maka dia nggak akan pernah bisa praktek firman dalam kehidupannya. Itu sebabnya pemazmur dia berkata bahwa aku tertindas, aku sesak, aku dirugikan, aku dikecewakan. Pemazmur berkata, itu baik bagiku, supaya aku belajar akan ketetapan-ketetapanmu. Jadi Anda perhatikan, orang yang sudah mengalami masa kesesakan, dia adalah orang yang punya pengalaman, ya, hidup dalam kesesakan. Dia tahu bagaimana cara mengatasinya, dia tahu bagaimana solusinya, dia tahu bagaimana memanage situasi pada waktu itu. Makanya orang yang demikian, dia akan berkata, aku bisa mengampuni, aku tahu sakitnya kayak apa, dan dia bisa membagikan ini kepada orang lain. Nah, ini tuh sebabnya dalam kehidupan Kristen pun saudara dan saya harus menghadapi ini supaya bisa cerita kepada orang lain. Amin. Nah, berikutnya, mengapa firman Tuhan berkata jangan tawar hati? Ya, yang pertama, supaya kita punya kemampuan besar. Ucapkan sama-sama, supaya punya kemampuan besar. 2, 3, supaya punya kemampuan besar. Tadi dikatakan, jika kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya apa? Engkau nggak akan pernah bisa menerima kenyataan. Perhatikan, orang yang tawar hati itu orang yang tidak bisa menerima kenyataan, bahkan kekalahan. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan itu ada kendali Tuhan. Amin. Kita hanya kefokus kepada apa yang manusia lakukan. Kita kefokus kepada seseorang. Kita berfokus kepada mereka yang ada di depan mata kita. Tapi kita lupa bahwa yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu bukan manusia. Anda dan saya itu hanya pelaku. Amin. Tapi yang membuat semua ini terjadi, yang mengizinkan ini semua terjadi, itu adalah Tuhan. Kesesakanmu, masalahmu, persoalanmu diizinkan Tuhan. Bilang sama-sama, diizinkan Tuhan. Amin. Diizinkan Tuhan. Untuk apa? Supaya saudara bisa lihat Tuhan. Amin. Ketika engkau bisa melihat Tuhan yang menyertai saudara, maka engkau punya kemampuan besar. Engkau bisa dengan lapang dada berkata, oke, saya minta maaf. Oke, aku memberkati kamu. Oke, terima kasih Tuhan. Engkau bisa bersyukur, karena itulah yang disebut dengan engkau punya kemampuan besar. Amin.
Orang yang tawar hati, dia nggak punya kemampuan besar. Amin. Itu sebabnya. Mari lewat pelajaran hari ini kita belajar satu perkara. Jadilah orang yang tidak tawar hati pada masa kesesakan. Yang kedua, mengapa kita jangan tawar hati pada masa kesesakan? Yang kedua, supaya kita bisa berkemenangan. Ucapkan sama-sama. Supaya kita bisa berkemenangan. Amin, saudaraku. Ingat ya, perjalanan hidup kita ini adalah proses untuk kita itu berkemenangan atas setiap pergumulan. Nah, salah satunya adalah ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa sulit dalam hidupmu, jangan fokus pada dirimu, fokus kepada Tuhan. Ingat, semua terjadi karena izin Tuhan. Jadi fokuslah kepada Tuhan, kau akan berkemenangan. Amin. Jangan fokus kepada persoalannya, jangan fokus pada proses. Memang tidak ada kesulitan, tidak ada situasi buruk yang tidak menyakitkan, semua menyakitkan. Tapi mesti ingat, fokus sama Tuhan. Amin. Jangan fokus dengan apa yang Anda dengar. Kadang-kadang orang yang Anda ajak untuk sharing itu tidak mensupport Anda fokus kepada Tuhan, tapi support Anda untuk fokus kepada kejelekan orang, kepada perasaanmu, sehingga engkau menjadi orang yang berperasaan semata-mata. Ya, akhirnya engkau mengasihi dirimu sendiri. Iya ya, masa aku diginikan ya? Oh, masa aku begini ya? Ingat, bukan itu. Fokuslah kepada Tuhan, karena Tuhan pengen angkat saudara. Amin. Tanpa kesesakan engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan. Tanpa proses, tanpa pergumulan engkau tidak akan pernah naik dan diangkat oleh Tuhan. Nah, jalan untuk Anda kesesakan, engkau akan lihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Sehingga pemazmur tadi berkata, ketika aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu, bahwa firmanmu itu ya dan amin. Kiranya pelajaran ini jadi berkat buat saudara. Yang pertama, jangan tawar hati supaya kamu punya kemampuan besar. Yang kedua, jangan tawar hati supaya kita mengalami kemenangan besar dari Tuhan. Amin. Kiranya pelajaran jadi berkat buat saudara. Bersatu hati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Sungguh sebuah pelajaran sederhana, namun pelajaran ini boleh memberkati kami, menguatkan kami di hari-hari di mana kami masuk dalam musim peperangan ini. Kami akan tetap tidak tawar hati, sebab satu perkara, supaya kami berkemampuan besar, dan yang kedua, supaya kami mengalami kemenangan yang besar daripada Tuhan. Berkati kami semua, beri kekuatan buat kami, biar firman-Mu beracara dengan dahsyat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan masuk dalam bagian sharing. Panduan yang pertama adalah apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini. Ayo sharingkan. Mungkin sharing kegagalan Anda nggak masalah, tapi pastikan Anda berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan tawar hati di masa kesesakan. Kemudian yang kedua, apa komitmenmu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Shalom, shalom, shalom.